Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhali mal'ina min sunanil wudu'i ghaslul kaffaini qabla ghaslil wajhi wa lahuma ahwalun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan wa innahu la yadri aina batat yaduhu fala yaghmis yadayhi fil ina'i qabla an yaghsilahuma thalathan. Jadi ini masih cerita kesunahan wudu yang kedua, yaitu mencuci dua telapak tangan sebelum membasuh muka dalam wudu. Dan ini dilakukan sebelum mulai mengambil air untuk membasuh wajahnya. Ya, cuman di sini berdasarkan hadis Nabi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, hendaklah dia mencuci dua tangannya qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum ia masukkan kedua tangan ke dalam kolam, ya salatan 3 kali. Jadi ini maksudnya gimana? Mencuci tangan itu sebelum wudu sunnah, sampai di sini disuruh 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Boleh jadi kalau sekali belum suci gitu. Jadi maka diulang mencuci tangan setelah bangun tidur. Ini berarti terkait dengan wudu sholat subuh. Ya karena bangun tidur kan. Tapi boleh jadi mau sholat zuhur karena tidur siang. Ya karena orang tidur itu kan jarang yang tidurnya tenang. Sehingga tangan itu misalnya selama tidur kena kotoran juga tidak tahu, ya kena najis juga tidak tahu. Maka sebelum wudu disunahkan, bukan diwajibkan, untuk mencuci tangan lebih dahulu. Dan itu sunnah Nabi. Kalau dijalankan dapat pahala, ya kalau tidak ya tentu tidak dapat pahala. Ya cuman kata para ulama beda-beda ini. Kata Imam Syafi'i mencuci tangan sebelum wudu itu sunnah, tapi kata Imam Hambali wajib. Tapi bisa dilihat dari 3 sisi. Wajib itu kalau yakin tangannya kena najis. Tapi kalau nggak yakin maka tidak wajib mencuci tangan sebelum wudu. Ya, kemudian yang ketiga wal madmadatu, ya berkumur, wal istinsaku dan memasukkan air ke hidung untuk disemprotkan kembali. Dari fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul melakukan itu. Qala al-Imam Ahmad bi wujubihima. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan kumur dan menghisap air ke dalam hidung sebelum wudu adalah wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i dianggap sunnah muakkadah. Ya dalilnya apa? Kata Nabi asrun minas sunnati. Ada 10 hal bagian dari sunnah. Wa adda minha al-madmadah wal istinsak. Dan dari 10 sunnah Nabi itu diantaranya adalah berkumur dan menghisap air ke dalam hidung untuk dikeluarkan kembali sebelum orang berwudu. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya cuman di sini bagaimana cara istinsak dan berkumur? Nah ini kalau ke hidung nggak usah harus diputer airnya, tapi kalau
dikumur, ya airnya disunahkan diputar dengan sempurna. Artinya bukan langsung beras itu ya. Ya masih jadi apa istilahnya? Ya jangan dikeluarkan dulu, diputar dulu airnya di dalam baru disemprotkan. Tapi kalau ke hidung enggak. Ya. Cukup masuk semprotkan lagi. Dan itu ternyata setelah diamati oleh para ahli kedokteran, bangun tidur menghisap air ke dalam hidung dan kumur. Cuman ini kumur lebih dahulu dari masukkan air ke dalam hidung. Itu menjauhkan seseorang dari penyakit pilek dan sejenisnya. Itu makanya harusnya bangun tidur itu ya kumur 3 kali, menghisap air ke hidung disemprotkan lagi juga 3 kali. Insya Allah semua kotoran yang ada di dalam keluar semua dan jauh dari penyakit yang namanya penyakit pilek, flu dan sejenisnya. Ya, tapi juga sebenarnya sebelum tidur juga udah dianjurkan kan ya. Sebelum tidur juga dianjurkan untuk itu. Cuman ada bagian dari kedokteran kalau mau tidur disuruh gosok gigi gitu kan ya. Supaya giginya bersih. Jadi gosok gigi itu yang benar justru mau tidur. Ya, mau tidur malam. Bukan bangun tidur. Makanya kalau bangun tidur justru nggak benar. Yang benar itu habis sarapan. Ya. Kalau malam sebelum tidur, kalau siang habis sarapan pagi. Bukan bangun tidur kemudian gosok gigi, bukan itu. Gosok gigi itu yang benar itu mau tidur malam. Karena kalau sebelum tidur malam orang nggak gosok gigi, bekas makan malamnya masih nempel di gigi, justru menimbulkan penyakit. Maka sebelum tidur dibersihkan giginya, maka bangun tidur insya Allah jauh yang namanya pilek, hidung buntu dan sejenisnya. Jadi kalau orang hidungnya suka buntu itu mungkin mau tidurnya nggak gosok gigi dulu, ya itu biasanya. Ya tapi kalau siang justru bukan bangun tidur gosok gigi, habis sarapan, gosok gigi baru berangkat kerja. Itu lebih sesuai dengan kedokteran yang benar. Jadi kalau ada nyanyian bangun tidur suruh gosok gigi itu nyanyiannya nggak pas dengan kedokteran. ya. Karena ada nyanyian bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Itu malah ya nyanyian oh boleh aja, teman tinjauan kedokterannya justru habis sarapan suruh gosok gigi, bukan bangun tidur. Kalau mau sebelum tidur. Yaitu menurut teori kedokteran, dan ini di samping sunnah Nabi juga insya Allah sesuai dengan ilmu kesehatan. Cuman duluan mana bangun tidur antara kumur dengan ngisap air ke hidung, didahulukan kumurnya dulu. Ya, kumurnya dulu baru ke hidung. Itu insya Allah sunnah Nabi ini hikmahnya banyak, diantaranya membuat orang jadi sehat, jauh dari penyakit pilek, batuk, dan flu dan sejenisnya. Itu diantaranya. Makanya virus-virus yang ada di dalam hidung dan seterusnya itu harus dibuangkan. Ya cuman ya ada orang yang punya tradisi, ya tradisi bagus ya sesuai dengan syariat Nabi. Kalau orang mau bangun jam 3 mau tahajud itu, kalau orang itu berani mandi, maka mandinya membawa kesehatan yang luar biasa. Ya, karena airnya air sehat sekali. Yang kedua, dan itulah yang kata Nabi membuat tulang menjadi kuat. Jadi bangun tidur malam, mandi jam 3, jam setengah 4 gitu. Itu tulangnya kuat kata Nabi. Ya, makanya pernah ada orang umurnya ratusan tahun tapi orangnya badannya tegap, tidak bongkok sama sekali, padahal orangnya tinggi. Ya, jawaban beliau itu rajin sebelum tahajud dia mandi dulu. Ya sebelum tahajud mandi dulu, baru wudu, baru tahajud. Dan itu dibiasakan tiap malam. Dan itu memang ajaran Nabi ya. Cuman tadi dingin
Ya bagus ya. Tapi kalau udah mandi nggak dingin, itu mau mandinya. Kalau udah mandi enggak ya. Ya. Dan insya Allah tidak kebawa yang namanya ngantuk pagi itu enggak, karena udah mandi tadi. Dan biasanya kan kalau belum mandi kan ngantuk, apalagi habis sarapan kadang ngantuk. Ya gitu itu. Ya emang itu ya, di samping sunnah Nabi ada ilmu kesehatannya. Wala yustaratu fi tahsilis sunnah ayyamu jalma akhatab tarahu. Ta'addati sunnah. Jadi di sini berkumur juga tidak mesti disyaratkan airnya sampai ditelan, ya enggak. Jadi airnya mah enggak ditelan, ya cuma dikumur dibuang lagi. Ya, jadi jangan sampai malah ditelan. Kalau ditelan atau malah jadi penyakit, karena itu masih mengandung ya hal-hal yang menimbulkan penyakit. Ya, wadha tabara berjamaatun ila istirati majil ma'i fi tahsilis sunnah. Tapi mayoritas ahli fikih bersepakat disyaratkan majil ma' fi tahsilis sunnah. Ya, artinya apa? Menelan air dalam hal kesunahan. Tapi di sini harusnya udah yang ketiga kalinya. Jadi kumur ketiga kalinya itu kan udah bersih mulutnya. Yustahabbul mubalaghah fil madmadati wal istinsak li ghairi shaim. Cara kumur dan mengisap airnya ke hidung itu gimana? Di sini dianjurkan sampai sempurna. Seriuslah bahasa kita, kecuali orang puasa. Nah, kalau puasa jangan boleh berlebihan. Kumur berlebihan orang puasa nggak boleh. Istinsak berlebihan juga boleh. Karena kalau orang puasa khawatir ada yang masuk. Ya kan, pagi-pagi memang masih boleh kumur orang puasa itu, tapi kumurnya jangan berlebih. Jangan ada yang ketelan nantinya. Kalau hok ada yang ketelan, batal puasanya. Jadi cukup sekedar nyemprot aja ke hidung juga, jangan sampai ke dalam, di luar sini aja, gitu doang. Kalau berlebihan sampai ke dalam, waduh ketelan, jadi batal puasanya. Tapi kalau nggak puasa, memang dianjurkan seperti itu, sempurna. Ya, kumurnya sempurna, istinsaknya juga sempurna. Ya amma shaimu faqila yahrumu bihaqqihi. Bagi orang puasa yang berlebihan tadi justru malah haram kumurnya. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak haram, cuman makruh. Itu wakila tarkuha mustahabun. Bahkan ada yang mengatakan kalau puasa udahlah nggak usah kumur. Dan itu lebih baik. Ya, selanjutnya kesunahan wudu lagi isti'abur ra'si bil masih. Yang kemarin sudah disinggung, meratakan usapan air ke kepala. Ya, min sunanil wudu isti'abur ra'si bil masih. Alasannya liqauli sallallahu alaihi wasallam wal khurus minal khilaf. Nabi melakukan itu. Ya, caranya gimana? Lah kemarin sudah disebutkan kan caranya, dari depan ke belakang baru belakang ke depan. Itu. Jadi kan kalau ngusap itu kan bukan membasuh ya. Kalau membasuh kan airnya mengalir. Kalau ngusap menempel doang. Air ini kan ke belakang. Ya kan? Jadi ini dari bawah dulu, ini ke belakang, baru gini yang 4 ke depan. Gitu. Jadi begini balik ke depan. Itu ya, cuman tadi lagi-lagi kalau anak muda makanya sayang rambutnya. Kalau udah kayak Pak Guru mah nggak masalah ya Pak Guru ya. Anak muda udah nyisir rapi suruh wudu begini, acak-acakan lagi rambutnya. Iya sunnah. Ya sunnah wudu ya. Yang wajib itu yang ngusap sebagian. Kalau yang semuanya tadi sunnah. Ya, iya dua-dua iya. Terakhir artinya setelah ngusap tadi baru begini. Ya, jadi yang wajib dijalankan, yang sunnah juga dijalankan. Itu. Jadi itu mayarudahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Rawa dzalika Abdullah bin Zaid fi washi wudu'i Rasulillah. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dalam hal dia menyaksikan wudu Rasulullah.
yaitu wa yadau ibhamaihi ala sadghaihi wa yalsaqu basa sababataini wa dhihab wal aud marratan wa hadza fi man lahu sa'run yang qalibu bi dhihab baraddu liyasiral balalu ila batini sya'ri. Jadi kenapa dibalik ke depan? Supaya airnya sampai ke dasar tumbuhnya rambut. Kalau nggak dibalik ke depan, dasar tumbuhnya rambut nggak kena gitu kan. Wa amma man la sya'ra lahu ya awalahu sya'run la yang qalibu fa tasiru ala dhihab fala yarudduha ya lam tuhsab taniya likaunil ma'i baqiya musta'malan. Tetapi itu kan kalau punya rambut. Kalau nggak punya rambut alias botak gimana? Ya kan ya. Kan ngusap ya. Ya kalau ngusap yang begini tadi yang punya rambut memang ke belakang ke depan. Lah sekarang kalau rambutnya nggak ada gimana? Kalau rambutnya nggak ada di sini cukup ke belakang aja. Jelas sekali doang ya. Kalau rambutnya nggak ada. Jadi antara ada rambut dengan nggak beda. Jadi kalau rambutnya botak nggak ada, cukup sekali ke belakang, nggak usah dibalik ke depan. Gitu tuh. Nah, ini aturannya kayak begitu karena ya keadaan anggota wudhu itu kan beda-beda. Ada yang rambutnya, ada yang tidak ada rambutnya karena botak. Tapi kalau botak sekali ke belakang, nggak usah dibalik ke depan lagi. Ya. Itu walau lam yarudda nazahama ala rasi min imamatin au ghairihi ya au ghairiha maskun ala juz'in min rasihi wa tamama ala imamah. Nah, kemudian walau lam yurid nazahama ala rasihi min imamatin au ghairiha, seandainya orang tidak melepas apa yang di kepala yaitu sorban atau selain sorban, masaha ala juz'in min ra'si wa tamama alal imamah. Lah situ kan tadi kan rambutnya sempurna, rambutnya botak, depan doang ke belakang. Kalau orangnya pakai sorban alias ketutup rambutnya gimana? Lah kalau orangnya pakai sorban ngusap seluruh kepala tadi ya sebagian aja yang ada rambutnya, kemudian lebihnya cukup yang diusap sorbannya dari zahir luarnya saja. Itu kemungkinannya kayak begitu kan, ada yang wudunya sorbannya nggak dilepas. Sorban itu yang di kepala itu kan namanya ya sorban yang nutup kepala itu. Jadi kalau orang kan kadang-kadang bahasa sorban juga nggak ngerti kan ya. Sorban itu yang nutup kepala. Kalau yang nutup leher kayak begini namanya selendang, bukan sorban. Nah, orang nyebut ini katanya sorban, bukan sorban, itu yang di kepala begini, ini namanya sorban. Iya, yang diudangkan itu namanya sorban. Kalau ini namanya selendang. Itu bedanya. Jadi ini berselendang bukan bersorban gitu kan ya. Ya, cuman kadang-kadang orang nyebut begini dianggapnya pakai sorban. Enggak, ini pakai sorban, pakai selendang. Ya memang dua-duanya sunnah pakai sorban. Nah kalau tadi ngusap seluruh kepala, kepalanya ada sorban gitu loh ya. Ya cukup begini aja, yang ada rambutnya dulu, baru nanti yang lain ya sorbannya aja yang diusap gitu loh. Itu kalau kepalanya tertutup dengan sorban atau tertutup dengan peci. Ada nggak wudhu pecinya nggak dilepas? Mungkin saja ada kan. Ya kalau pecinya nggak dilepas kan pecinya harus suruh mundur begini bukan? Karena kalau ditutup begini nantinya wajahnya ketutup peci nggak sah kan gitu tuh. Supaya wajahnya kelihatan diundurin ke sini. Boleh wudhu begini rambut apa? Yang penting ini kena kan, diundurin pecinya tetap wudhu gitu tuh. Lah kalau begini gimana ngusap seluruh kepala? Ya yang ada rambut begini set, baru ini gantinya pecinya gitu tuh. Jadi kalau kita lihat kesunahan pakai peci itu kias, ya hukum aslinya pakai sorban. Jadi kalau cerita hadis Nabi nggak ada kata peci, yang ada kata sorban yang nutup kepala itu.
Sehingga kalau orang nutup kepala tidak pakai sorban, pakai peci dan sejenisnya, itu juga sunnah, tetapi bukan aslinya. Aslinya adalah sorban, gitu. Ya, cuman gitu, orang Indonesia kan lebih kuat kiasnya daripada aslinya. Bagus ya kan kiasnya pakai peci, ya kan. Aslinya, dalil aslinya pakai sorban, gitu. Iya, yang diikat di kepala itu namanya sorban. Nah, ya kalau yang di leher ini kan namanya selendang, bukan sorban, gitu. Nah itu kan dalil aslinya kesunahnya pakai sorban. Mana orang Indonesia pakai dalil kias yang kuat karena banyak pakai peci daripada pakai sorban. Ya orang Indonesia kadang-kadang nyiriin pakai sorban itu tanda orang pakai udah haji. Itu kan ya. Kalau belum haji mesti pakai sorban, malu gitu ya. Sunnah Rasulnya yang pakai sorban tadi, enggak haji juga disunahkan pakai sorban, terutama hari. Iya, kita nyebut udeng-udeng ya sorban, memang yang di kepala itu namanya sorban. Ya iya. Itu dalil aslinya sorban. Kemudian peci dalil kias persamaannya. Ya dengan segala versinya, karena peci juga versinya beda-beda kan ya. Kalau pecinya Pak Agus itu kan versi Makassar ya. Iya, Sulawesi ya kan. Kalau ini peci nasional, orang mana aja di Indonesia ya kan. Iya, ini peci nasional, orang mana saja, orang Banten, orang Jawa Tengah. Orang Islam tuh mengklaim peci kayak gini mengklaim ini orang Islam. Iya salah gitu. Peci nasional. Peci nasional itu artinya pecinya orang Indonesia secara keseluruhan. Mau Islam, mau Kristen semuanya pakai peci ini. Makanya orang kita menteri yang Nasrani, mau Yahudi, mau Konghuju, kalau kunjung ke luar negeri pakai peci semua kan, ya kan? Termasuk Pak Kapolri kita kan orang Nasrani. Ya kan pakai peci juga kan ya, iya karena memang peci nasional gitu. Ya cuman kadang-kadang terlalu berlebihan. Yang benar itu cuman pakai sorban terlebih ketika hari Jumat dan Jumatan, itu lebih disunahkan lagi itu. Makanya ada satu pesantren kalau Jumatan santrinya suruh pakai sorban semua. Ya maksudnya ngikutin tadi kata Nabi, dianjurkan pakai sorban terlebih pada hari Jumat. Pakai baju putih, sarung putih, pakai sorban, itu sunnah Nabi. Sudah haji atau belum haji sama saja. Itu. Ya, kalau pakai begini ini selendang, ini justru tradisinya orang Arab yang sifatnya orang lapangan. Orang Arab itu kalau angon unta, angon kambing bawa ini, Pak. Ya, jadi orang Arab itu kalau angon unta, angon kambing bawa ini selendang ini. Tujuannya kalau panas dinaikin. Ya kan daerah panas, padang pasir. Lagu itu tradisi Arab. Tapi kalau sorban tradisi Islam gitu loh. Kalau ini tradisi Arab, angon kambing, angon unta, pakai ini. Begitu panas siang hari diginiin. Ya jadi adem kan? Ya itu. Kalau kita siang harinya nggak pakai ini kan Pak ya. Kita kan kalau siang hari justru pakai caping dari bambu. Ya. Bawa berkat itu tradisi Pak Agus Muludan, buat bawa berkat pulangnya. itu mau tradisinya Pak Agus Muludan. Ya itulah makanya kadang-kadang ya saya pernah bahas begitu, itu banyak yang kesinggung bagus karena nggak ngerti sejarah. Iya, kalau nggak pakai sarung katanya nggak Islami. Iya, kalau nggak pakai peci katanya nggak Islami. Iya, saya bilang gini, sarung itu tradisi Yaman. Ya tradisinya orang Yaman, Arab Yaman maksud saya. Arab Yaman itu pertama kali negara Arab yang menciptakan sarung ini. Maka bahasa Arabnya Futuh al-Yamani, sarung versi Yaman. Kenapa orang Indonesia pakai sarung? Karena ulama Indonesia belajarnya ke Yaman, termasuk Syekh Nawawi Banten, belajarnya di Yaman, di Hadramaut ya.
Dulu ibu kotanya Hadramaut, sekarang ibu kotanya pindah namanya Son'a. Ya kan, dulu kan Hadramaut zaman Nawawi, sekarang pindah namanya Son'a. Ibu kota Son'a, dulu ibu kota Hadramaut. Lah itu karena ulama kita belajar ke sana, termasuk SMA Sari muridnya Nawawi, maka pulang dari sana bawa sarung Nawawi. Ya, lalu sarung dibudayakan di Indonesia gitu loh. Akhirnya Muslim Indonesia rata-rata pakai sarung. Itu dibawa oleh ulama kita yang belajar dari Yaman. Kalau koko dari Cina, baju koko begini dari Cina asalnya, ya kan. Tapi Cina yang masuk Indonesia kebetulan masuk Islam, pakai baju tradisinya koko, lalu jadi tren. Kenapa? Karena Cina itu datang ke Indonesia berdagang, dia jualan baju, lah koko dari Cina karena dia Muslim, ya orang Muslim Indonesia wah tertarik juga, bagus itu. Akhirnya diperbanyak, dijual di pasar-pasar sama Cina gitu loh. Itu akhirnya lah sekarang udah nggak Cina lagi yang pakai koko ya. Itu kadang lah itu ada yang terlalu fanatik, ciri santri itu pakai koko, pakai sarung. Ya enggak lah, sarung dari Yaman, koko dari Cina. Cina benteng, Cina benteng, karena Cina benteng, Cina Tangerang, Cina benteng, Cina hitam. Kalau Cina benteng Cina hitam. Iya karena Cina benteng itu macul kan, bagus ya. Udah macul, Cina miskin di Tangerang. Ya itulah, yaitu makanya ya ada cerita dari Buya Dimyati Allah yarham, ya Allah yarham. Gini. Kenapa sih ulama-ulama kita kadang-kadang di Banten nggak diterima? Karena nggak pakai sarung, nggak pakai koko. Ya, kenapa NU di Banten kurang diterima? Karena awalnya tokoh-tokoh NU dari Jawa Timur itu datang ke Banten pakai celana bagus. Ya, kiai-kiai Jawa Timur itu kan udah modern dari dulu. Datang ke Banten istilahnya mendakwakan NU di Banten. Kata Buya Dimyati, ini saya cerita ngulang, itu nggak diterima di Banten karena datangnya pakai celana. Iya, kemudian kurang diterima di Banten. Datanglah Persis dari Bandung, kata Buya Dimyati, ke Banten dengan sorban rapi, ya kan, bajunya putih koko rapi, sarungnya putih rapi. Persis di Banten diterima karena tampilannya yang seperti itu. Itu cerita Buya Dimyati ya. Itu makanya Persis hidup di Banten padahal pahamnya beda dengan orang Banten. Yang pahamnya sama yang NU, cuman tampilannya pakai celana kurang diterima. Persis yang pakai baju rapi, sorban gamis ya malah diterima walaupun ajarannya beda. Ya karena Persis masuk Banten itu kan yang bawa namanya Asep di Kebaharan. Ya kemudian bikin cabang pertama itu di Padarincang namanya Gunung Buntu. Iya di sana bikin yayasan, sekolahan segala macam. Kemudian diteruskan Mbak Asep ganti, ya bikin Masjid Al-Manar di Kebaharan itu kan. Iya sekolahan Al-Manar segala itu kan orang Tasik aslinya. Iya tapi sekolahnya di Bandung. Ya. Begitu dia meninggal diganti dengan Pak Kasman ketuanya kan, almarhum juga Kasmannya kan. Itu lah Kasman baru diserang. Lah itu sejarah kata Buya Dimyati. Saya kan cerita menyambung ke beliau karena pernah ngobrol 1 jam lebih dengan beliau. Ya perkembangannya. Apanya? Iya. Lah itu tampilannya ya, intinya makan Islam mau organisasi apapun asal pengkajiannya benar juga benar kalau menurut kita kan gitu. Karena Islam itu dikaji dalilnya Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, ya udah itu nggak ada masalah. Kalau ada yang kurang ya diperbaiki kan gitu doang. Ya makanya itu cerita perkembangannya kayak begitu. Ya makanya ada yang kemudian nipu-nipu di Banten yang akhir-akhir ini bagus. Ya agama ya maksudnya paham Wahabi itu kan sekarang subur di Banten karena memang menggunakan istilah orang-orang Banten tetapi isinya tidak gitu.
Akhirnya bikinlah masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Di sana dekat rumah sakit sana itu, kota itu ya, terminal ke kiri. Itu orang Wahabi. Makanya cadar semua kan gitu. Iya, yang cadar itu kan. Itu kan basisnya di sana. Nama masjidnya Masjid Imam Syafi'i tapi isinya Wahabi. Itu. Ya karena dia tahu orang Banten banyakkan Syafi'i kan, bikinlah masjid Syafi'i. Ya, padahal isinya bukan Syafi'i lah itu. Pernah masuk belum Pak Guru ke sana itu? Ada aja. Iya, terminal. Iya, Pak Agus dulu kantornya ya, lurus terus kan ya. Iya. Hah? Ya Panggang namanya. Nah itu, jadi ya tadi itu kalau Persis tadi kan ngelabui pakai bahasa tubuh ya, pakaian koko yang rapi segala itu. Ya kalau mereka justru lebih rapat lagi, udah pakaian begitu, pakai cadar sehari-hari. Dia bahasanya pakai Syafi'i karena orang Banten banyak kan Syafi'i, ternyata isinya bukan Syafi'i. Ya itu. Jadi subur lah akhirnya. Akhirnya mereka sekitar sana sampai Lebak Gempol sampai terminal itu yang kena pengaruh karena lingkungan dia kan bagus tuh. Nah, itu ya, tapi sebenarnya kalau dikaji secara ilmiah akan ketemu sebenarnya apa kan gitu itu. Ya, cuman kadang-kadang kan orang lihat dohirnya aja, Masjid Imam Syafi'i begitu masuk lah beda isinya. Nah itu makanya disinilah Islam itu dengan simbol tidak bisa dianggap pas, kadang-kadang pas, kadang-kadang nggak pas. Kayak tadi itu kan, bahwa yang benar sorban tutup kepala itu, ya kemudian yang lain disamakan pakai peci dan sejenisnya. Pakai topi juga boleh. Nah, artinya kalau kita sholat pakai sorban, kalau punya sorban, gitu kan bagus ya. Kalau nggak punya sorban ganti dengan peci. Kalau peci nggak bawa, pakai topi dibalik, nggak apa-apa, sama kan ya. Sama gitu. Pak Agus kan ke kantor pakai topi, nggak bawa sorban, nggak bawa peci. Otomatis kan gimana? Habis itu mau sholat, ya udah topi aja dibalik, ininya di belakang. Ya kan, topinya kan ini ke depan. Begitu sholat dibalik ke belakang. Supaya sujudnya jidatnya nggak keganggu gitu maksudnya kan. Ya iya kan Islam kayak begitu kan. Kalau memang itu nggak bawa juga, Pak Agus bawanya sapu tangan, ya nggak apa-apa. Sapu tangan diudengin biar jidatnya nggak ketutup, rambutnya nggak ganggu sujud gitu kan ya. Ada yang salah, jadi pakai peci itu begini dia ketika sholat. Iya malah, iya kalau sholat begini malah salah sujudnya, malah nggak benar ketutup peci. Iya kalau pakai peci diginiin biar jidatnya dipakai sujud. Kalau jidatnya ditutup sujudnya nggak sah ya begini ya. Iya makanya tadi ada rukun sujud. Rukun sujud itu sesuatu yang harus ada dalam sujud, yaitu jidat, kemudian telapak tangan, lutut, kemudian kaki. Kan gitu. Ada 7, ya kan, 2 lutut tambah telapak kaki 2, 4, tambah telapak tangan 2, 6, tambah jidat 1, 7. Itu rukun sujud ada 7. Itu harus. Ya kalau ini ketutup ya sujudnya nggak sah, cuma 6 rukunnya nantinya. Itu cuman kalau hidung sunnah. Hidungnya sunnah Pak, jidatnya ini yang wajib ya. Kalau hidungnya sunnah lah, kalau ketutup justru malah hidungnya yang nempel, jidatnya nggak kena lah, kebalik yang wajib malah ketutup gitu. Jadi jidat yang harus kena, justru hidungnya sunnah ya. Ya dan kemudian jidat juga disunahkan ditekan ketika sujud itu ya, tapi kalau hidung enggak, kalau hidung ditekan itu sakit. Iya kan, jidat yang ditekan. Cuman kenapa ditekan? Ternyata sudut kesehatannya, kalau orang sujud lama jidat yang ditekan, maka otaknya jadi cemerlang karena darahnya turun ke otak lagi. Yang tadinya stres begitu sujud turun darahnya, kemudian otaknya jadi adem, mikirnya cerdas lagi. Itu diantara faedahnya. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وارزقني شيئا أستعين به على الطاعة يا الله. سبحان ربك رب العزة عمن يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نحن دين بأنوار النبي قدسية في القلوب يا سلام عليك. سبحان ربك رب العزة عمن يصفون وسلام على المرسلين. وارزقني شيئا أستعين به على الطاعة يا الله. سبحان ربك رب العزة عمن يصفون وسلام على المرسلين. أنوار النبي قدسية في القلوب يا سلام على الهيكل. رب العالمين عمن يصفون وسلام على المرسلين. يا سلام عليك. سبحان ربك رب العالمين. نور نبي قدسية في القلوب يا سلام عليك. سبحان ربك رب العزة عمن يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله. وارزقني شيئا أستعين به على الطاعة يا الله. وارزقني شيئا أستعين به على الطاعة يا الله. سبحان ربك رب العزة عمن يصفون وسلام على المرسلين الحمد